Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ria Sapta Oktavia Lei Esos. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021, angkatan 53 kelompok 4 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Ini adalah tugas membuat mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme oleh pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SE MSI. Sebelum saya menjelaskan mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari mind mapping itu sendiri. Mind mapping adalah suatu proses untuk menggambarkan alur dari suatu konsep atau ide ke dalam bentuk visual yang lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi akuntabilitas melalui mind mapping berikut ini. Dalam pembelajaran materi pokok akuntabilitas terdiri dari 4 judul besar yaitu 1. Konsep akuntabilitas, 2. Mekanisme akuntabilitas, 3. Akuntabilitas dalam konteks, dan keempat menjadi PNS yang akuntabel. Kita akan membahas satu persatu materi akuntabilitas ini. Yang pertama, 1. Konsep akuntabilitas terdiri dari definisi akuntabilitas. Secara umum dapat dipahami sebagai kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai seseorang atau suatu organisasi. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas antara lain, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, kemudian berorientasi pada hasil, memperbaiki kinerja, membutuhkan laporan, dan membutuhkan konsekuensi berupa sanksi atau penghargaan. Tingkatan akuntabilitas dari atas ke bawah yaitu pertama akuntabilitas stakeholder, kemudian akuntabilitas organisasi, selanjutnya akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan akuntabilitas personal. Akuntabilitas publik terdiri dari 3 fungsi utama yaitu peran demokratis, peran konstitusional, dan peran belajar. Akuntabilitas publik terbagi 2 jenis yaitu akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dan akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Materi akuntabilitas yang kedua yaitu mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas terdiri dari 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, 2. Akuntabilitas proses, 3. Akuntabilitas program, dan keempat akuntabilitas kebijakan. Lingkungan kerja yang akuntabel yaitu 1. Kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, keadilan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Mekanisme akuntabilitas di Indonesia ada 3 yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. 5 langkah dalam framework. Pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Materi ketiga yaitu akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi, kemudian konflik kepentingan, perilaku curang dan perilaku korupsi, penggunaan sumber daya milik negara, dan penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah. Materi akuntabilitas selanjutnya itu menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Materi akuntabilitas yang keempat adalah menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas,
akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Apa yang diharapkan dari seorang PNS? Yang pertama yaitu perilaku individu, kemudian kedua perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, ketiga menghindari perilaku curang dan koruptif, keempat perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan, selanjutnya perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah. Setelah menjelaskan materi akuntabilitas, maka saya akan menjelaskan materi nasionalisme berdasarkan mind mapping berikut ini. Nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila. Yang pertama, Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, sebagai jati diri bangsa yaitu sebagai bangsa yang agamis. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai jati diri bangsa yaitu bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Sila 3, persatuan Indonesia, sebagai jati diri bangsa yaitu bangsa yang cinta tanah air. Sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai jati diri bangsa yaitu bangsa yang demokratis. Sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai jati diri bangsa yaitu bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Berdasarkan nilai-nilai nasionalisme dalam Pancasila tersebut, ASN melaksanakan tugas dan perannya sebagai berikut. Pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. 2. ASN sebagai pelayan publik, bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN dalam melaksanakan tugas dan perannya harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme yang terkandung dalam kelima sila Pancasila sehingga menghasilkan ASN yang berintegritas. Demikian penjelasan mind mapping materi akuntabilitas dan nasionalisme. Semoga bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Terima kasih.